Assalamualaikum saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Kembali si Awam nih dengan Bapak Insinyur Darsono. Dan kali ini si Awam akan membuat konten yang beda, bukan konten dakwah, tapi tentang ikan nih. Karena Bapak Insinyur Darsono ini, beliau ini pernah menjabat sebagai kepala dinas di Provinsi Jawa Barat, kepala dinas tentang perikanan tentunya. Nah, saya di sini tentu akan berepisode-episode, saya akan berdialog tentang apa sih manfaat ikan itu, terus kenapa sih kita harus makan ikan, dan bagaimana stok ikan di negeri ini. Nah, kita mulai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih Pak nih, sekarang saya mau nanya-nanya tentang ya profesi Bapak dulu lah. Bapak kan dulu sebagai kepala dinas perikanan lah ya, dan Bapak tentu kuliahnya juga di perikanan, Pak. Iya, Nah, alhamdulillah. nah, gimana sih Pak? Apa sih ikan nih? Maksudnya manfaat dari ikan nih untuk kita nih? Ya, baik. Terima kasih. Sebelum ke manfaat, saya ingin jelaskan ya pengertian ikan. Pengertian ikan itu ada dua macam. Yang pertama, pengertian berdasarkan hukum, Ya, ya Undang-Undang Perikanan, bahwa ikan adalah organisme perairan yang hidup sebagian atau seluruhnya siklusnya itu di perairan. ya, Itu sisi aspek hukum. Kalau bahasa teknisnya, ikan adalah binatang bertulang belakang, hidup di air, kemudian bernapas dengan insang, bergerak dengan sirip gitu ya, dan berdarah dingin. Itu aspek teknis. Nah, ikan ini memang sangat istimewa karena ikan ini di Indonesia sangat luar biasa ya. Perairan Indonesia kan 70% adalah laut atau wilayah Indonesia. ya. 70% adalah perairan gitu. Nah, perairan ini adalah tempat hidupnya ikan. Sehingga orang Indonesia ini menurut saya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ketersediaan bahan makanan protein hewani dari perairan. Jadi intinya stok ikan buat masyarakat Indonesia itu nggak perlu harus impor kan? Alhamdulillah sebetulnya ikan itu di Indonesia dari laut saja ya kurang lebih potensinya 12 juta ton ya, di laut. Kalau dari budidaya ya tergantung kegiatan manusianya. Nah, kalau laut itu tentu ikan-ikan yang banyak digemari oleh penduduk dunia, tidak hanya Indonesia. Iya. Karena ikan laut itu terutama dari laut-laut terbuka itu dianggap sangat bersih ya, dan bergizi yang luar biasa, terutama omega 3-nya dari laut dalam. Kalau air tawar itu tidak semua penduduk dunia suka ikan tawar. Oh gitu. Ya, di Jawa Barat, di Indonesia saja yang suka ikan tawar khususnya ikan mas itu hanya Jawa Barat, ya, kemudian Sulawesi Utara atau Manado, kemudian Sumatera Barat, ya, yang suka makan ikan. Apa bedanya tuh? Kebiasaan sebetulnya, kebiasaan Bukan saja. masalah gizi apa? Kalau gizi relatif sama, hanya beda nanti di lemak, ya, lemak. Kalau ikan-ikan laut dalam itu lemaknya banyak, ya, dia kan hidup di laut dalam dingin gitu ya. Akhirnya secara alami tubuhnya banyak mengandung lemak. Bagus nggak itu buat dikonsumsi kita tubuh? Ya itulah bedanya ikan sama protein ikan sama protein dari ternak ya. Kayak telur gitu ya. Ya, kalau telur mengandung omega 3 Iya. ya. Beda dari ternak. Daging ternak itu
bisa dibilang tidak mengandung omega 3. Kalau ikan istimewanya mengandung omega 3. Yang manfaat ada di manfaat nih, manfaat buat tubuh kita. Itulah hebatnya ikan ya. Dalam hadis, dalam Quran juga itu disebutkan sangat istimewa kalau pendapat saya. Ya, nah, ikan tidak usah dipotong kepalanya gitu ya untuk dimakan. Sudah halal. Iya, dan Bahkan bangkainya juga halal. Itu yang hebatnya ikan. Ternyata ada satu hal yang tersembunyi dari dalil hadis dan ayat Al-Quran itu, yaitu adanya omega 3 dalam tubuh ikan. Oh gitu. Omega 3 itu paling tidak terdiri dari 2 jenis ya, yaitu DHA dan EPA. DHA itu untuk pertumbuhan otak, sehingga diyakini kalau tumbuh otaknya bagus, orang itu menjadi cerdas. Nah, kalau EPA itu adalah untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit jantung koroner. Ya, penyumbatan di pembuluh darah akibat kolesterol jahat gitu. Itu bisa dihilangkan secara bertahap dengan makan atau minum omega 3, yaitu EPA. Sama tuh ikan laut, ikan Sama. tawar. Sama, hanya bedanya yang banyak mengandung omega 3 itu ikan-ikan laut dalam. Seperti salmon gitu ya. Itu hasil laboratorium tentu. Kalau ikan-ikan air tawar ada nggak ada, semua juga ada. Ada ya, misalnya ikan lele ada nggak ada, ikan sepat ada nggak ada, semua jenis ikan insya Allah ada, karena di Al-Quran dan hadis itu kan tidak disebutkan. Halalnya untuk ikan apa enggak disebutkan. Semua ikan itu halal bangkainya, dan halal tidak usah dipotong kepalanya. Pengertian bangkai itu sebatas mana sih? Bangkai itu ada yang busuk sebetulnya juga. ya. Jadi gini, di ilmu perikanan itu ya, di ilmu perikanan itu ada fase, ada 3 fase. Satu fase ikan segar. Fase ikan segar itu cirinya mata kalau dilihat gitu ya, tidak pudar, matanya cerah. Gitu. Ya kalau itu merah ya merah gitu ya. Kalau itu pink ya pink gitu. Itu mata dibuka itu cerah gitu. Kalau ikan yang sudah tidak segar itu matanya sudah pudar. Ya. Yang kedua itu dipencet dagingnya tuh. Kalau dipencet masih keras, itu ikan segar. Kalau dipencet masuk, ya pencetan kita nih, cet gitu masuk ya. Beri-beri lah. Kayak beri-beri. Itu ikan sudah tidak segar. Tapi masih boleh dimakan. Masih boleh dimakan. Ini kesegaran saja ya. Nah kemudian insang, kalau dibuka insang itu kalau ikan segar warnanya merah, merah darah. Nah kalau ikan yang sudah ini udah tidak segar, dibuka itu agak warnanya pudar, merah-merahnya. Ya terus kulit, kalau ikan segar licin, banyak mukosa, ya banyak lendir. Ya terus kulitnya juga sisiknya, kalau ada sisik itu sulit dicabut juga. Tapi kalau ikan yang tidak segar dicabutnya gampang gitu ya. Nah, yang berikutnya ciri yang lebih hebat, bukan ciri, yang berikutnya mengenai fase, tadi kesegaran dulu. Yang kedua fase rigor mortis. Itu udah kesegaran itu terus menurun kan. Kalau tidak langsung masuk freezer, tidak langsung di es ya, itu kesegaran itu terus menurun. Itu akan terjadi fase rigor mortis. Rigor mortis itu cirinya si ikan itu kaku, keras. Nah, itu bagus Kak, itu masih bagus. Masih bagus, masuk kategori masih bagus. Nah, baru fase ketiganya nanti lembek lagi ikan tuh. Yang tadi keras, lembek lagi bisa ditekuk-tekuk lagi gitu ya.
dipencet-pencet ya itu. Nah, itu sudah kalau bahasa Indramayonya berat, kualitasnya sudah jelek. Bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa itu. Ya? Bisa. Cuman kalau yang sudah tidak bagus kualitasnya tadi, yang lewat rigor mortis itu banyak bakteri jahat gitu ya. Banyak virus, banyak penyakit-penyakit bawaan lain yang tumbuh terkait dengan makin menurunnya kualitas ikan begitu. Ya, kayaknya sampai di sini dulu nih Pak nih, Nah. bincang-bincang tentang ikan nih, karena durasinya terbatas Pak. Iya, Jadi iya. saya mau closing dulu, nanti kita di episode berikutnya kita lanjutkan. Lanjut ya. Nah, begitulah saudara-saudaraku seiman bincang-bincang saya dengan Bapak Insinyur Darsono, pakar perikanan lah. Ya, ntar. Di sini kita tentu mendapatkan ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat, bagaimana itu ikan yang konon di Al-Qur'an disebut semua bangkai itu haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Bayangkan. Nah, itu tadi udah diterangkan begitu gamblang dan panjang lebar oleh Bapak Darsono. Kita ambil manfaatnya tentunya dan kita pelajari tentunya. Nah, saudara-saudara seiman, sampai di sini aja dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.